Dan ketika engkau hidup di bumi, kemana-mana engkau juga bawa kotoran di perutmu. Terus apa yang mau dibanggakan? Kita disuruh mikir siapa diri kita dengan ingat-ingat itu, supaya tahu kalau kita ini bukan siapa-siapa. Kalau punya ilmu itu titipan dari Allah. Pada hakikatnya manusia nggak punya apa-apa. Tawadhu itu juga memandang dirinya tidak memiliki apapun. Yang ada pada saya semua milik Allah yang dititipkan kepada saya. Engkau kaya, ketika engkau takut dirimu mau sombong, nggak bisa merendah diri, maka kembali ingat kalau yang ada pada dirimu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sekejap itu semua bisa binasa. Ada orang yang punya harta miliaran, dalam sekejap sama Allah dikasih bencana, dia diselamatkan sama Allah. Datang naudzubillah misalnya tsunami, dia diselamatkan sama Allah tapi hartanya hilang. Setelah itu 5 menit 15 menit sebelumnya mungkin dia orang paling kaya di kotanya. Setelah datang tsunami 15 menit kemudian dia jadi orang paling miskin, gak punya apa-apa. Engkau punya ilmu titipan dari Allah. Naudzubillah engkau gak sengaja masuk kamar mandi kepleset gagal otak, hilang sudah ilmu. Kau jadi orang rendah, gak punya apa-apa, bahkan diajak omong pun gak paham ketika sudah kehilangan ingatannya. Jadi kita diperintahkan untuk sadar kita ini gak punya apa-apa. Kalau sudah menyadari gak punya apa-apa, ya hilang itu rasa sombong. Yang ada apa? Tawadhu, saya gak punya apa-apa. Dan jangan pernah tertipu dengan amal yang kita lakukan. Amal yang kita lakukan kalau kita ungkit-ungkit kita akan lakukannya nggak ikhlas, ya berarti nggak diterima sama Allah. Terus apa yang mau dibanggakan? Yang ada orang yang ikhlas melakukan itu selalu merasa dirinya kurang. Bukan tertipu dengan amalnya, saya sudah begini. Itu justru menjadikan dirinya semakin sombong. Rasulullah SAW dalam hadisnya bersabda, "Mana qasad sadaqatun min malin." Sedekah itu nggak ngurangin harta, kata Rasulullah SAW. Wa mazadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Dan Allah tidak memberikan atau tidak menambah kepada seorang hamba yang memberikan maaf, yang pemaaf itu, kecuali kemuliaan. Setiap orang yang memberikan maaf bisa memaafkan kepada orang yang menzalimi dirinya, itu bukan tambah rendah tapi tambah mulia. Zaman sekarang orang yang memaafkan kesalahan orang lain dianggap lemah. Justru orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan orang yang menzalimi dirinya, itu orang yang kuat. Karena kalau membalas kezaliman dengan kezaliman siapa saja bisa. Tapi memaafkan orang yang menzalimi dirinya itu nggak semua orang bisa. Tantangannya lebih besar. Gak ada yang mampu kecuali orang-orang yang mulia dan orang-orang yang kuat. Jadi jangan katakan orang yang memaafkan itu orang yang lemah. Orang ini nggak berani, dipukul nggak berani balas. Ada orang yang berbuat buruk sama dia nggak berani dibalas. Orang lemah ini. Justru itu orang yang kuat bisa maafkan. Ketika orang membalas cacian dengan cacian, makian dengan makian, pukulan dengan pukulan, hewan saja bisa kok. Hewan itu dicakar balas nyakar. Apakah manusia disuruh diperintahkan sama seperti hewan? Ya tidak. Tapi orang yang bisa memaafkan, lihat manusia yang paling kuat di muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kalau sudah sesuatu yang sangkut pautnya dengan pribadi dirinya dimaafkan. Ada orang nyaci beliau nggak dibalas dengan cacian, maki beliau nggak dibalas dengan makian. Pokoknya yang sifatnya dengan pribadi beliau tidak ada yang dibalas. Yang menzalimi dirinya dimaafkan sama Rasulullah SAW. Kalau yang bersangkutan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, baru Nabi Muhammad nggak ada yang bisa megangi Nabi Muhammad SAW. Marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sifat pribadinya, pemaaf yang luar biasa, sabar yang luar biasa. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Bisa memaafkan, derajatmu semakin tinggi. Bisa memaafkan, derajatmu semakin tinggi. Bukan berarti kalau engkau memaafkan engkau semakin lemah atau engkau semakin rendah, tidak. Karena sabdanya Rasul SAW, wa ma zadallahu abdan, dan tidak akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba itu bi'afwin, dengan sifat pemaafnya ketika dia memaafkan orang yang berbuat salah kepada dirinya, illa izzan, kecuali kemuliaan, semakin mulia. Lihat kita kalau berbuat salah sama orang lain, kita zalimin orang lain, orang itu maafin kita. Kita nggak mungkin mandang rendah orang tersebut.
yang ada orang itu semakin mulia di mata kita. Bahkan kita mungkin merasa malu berjumpa dengan dirinya. Saya zalimin dia maafkan saya. Berapa kali saya nipu dirinya, saya ngezalimin dirinya, saya caci dirinya, tapi dia semakin hari malah semakin memaafkan saya, nggak ada marahnya. Yang ada semakin mulia, semakin disegani, semakin berwibawa. Karena apa? Karena memiliki sifat yang mulia, sifat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, wa ma tawadha'a ahadun lillah, dan tidak seorang pun merendah hati tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala illa rafa'ahullah, terkecuali derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau rendah hati, engkau tawadhu, derajatmu dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau engkau sombong, engkau malah direndahkan sama orang nggak pengen kumpul sama dirimu, orang nggak pengen dekat dengan dirimu. Tawadhu itu membuahkan mahabbah. Orang yang rendah hati dicintai, orang yang sombong dibenci. Kalau kita mau sombong, tanyakan kepada diri kita sendiri, siapa sahabat kita yang sombong? Kita senang nggak kumpul sama dia? Nggak senang. Begitu juga orang lain tidak akan senang ketika dirimu sombong. Ketika engkau rendah hati, engkau punya sifat tawadhu, maka tanyakan pada dirimu sendiri, ada orang yang tawadhu, engkau suka nggak kumpul sama dia? Oh, saya sangat suka, orang itu luar biasa, nggak ada sombongnya, rendah hati, masya Allah. Berarti kalau engkau tawadhu, engkau punya sifat itu, engkau merendah depan orang lain, kepada siapapun engkau menganggap orang itu lebih mulia daripada dirimu, engkau pun akan dicintai oleh orang lain. Itu sudah kaidah, jangan pernah dirubah. Itu sudah kaidahnya. Jadi orang tawadhu itu semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang yang sombong justru dia semakin rendah. Enggak ada manfaatnya. Jadi tawadhu itu mendatangkan mahabbah, semakin dicintai oleh orang lain. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpinnya orang-orang yang tawadhu. Jadi kalau tawadhu, wah saya rendah hati itu nanti malah bikin saya itu malah dihina sama orang. Nabi Muhammad itu manusia yang paling mulia, malah beliau rendah hati, beliau tawadhu. Dan bukti kalau orang-orang yang punya sifat tawadhu itu semakin dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang-orang yang soleh, para ulama-ulama kita, orang-orang yang soleh itu semakin mereka tawadhu, semakin mereka dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu kalau sudah cinta sama hambanya, Allah akan mengirimkan ke hati para makhluk-makhluknya untuk mencintai hamba yang dicintainya. Allah itu kalau sudah cinta sama hambanya, maka Allah perintahkan kepada para malaikatnya. Allah panggil Jibril, saya cinta kepada fulan, cintai fulan. Jibril diperintahkan untuk mencintai orang yang dicintai sama Allah. Ketika Jibril sudah mencintai, Jibril juga menyerukan kepada para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dikabarkan sama Jibril, innallaha ahabba fulan, Allah cinta sama hambanya yang namanya fulan, fa'ahibbuh, maka cintailah. Maka seluruh malaikat mencintai, seluruh makhluknya Allah mencintai. Salah satu cara untuk dicintai sama Allah Subhanahu wa taala tawadhu. Punya sifat tawadhu, dicintai sama Allah, Allah jadikan hati para hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini cinta kepada orang yang tawadhu tadi. Sebaliknya kibir, na'udzubillah min dzalik, sombong itu akan malah menjadikan kita dibenci oleh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Anas bin Malik pernah meriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yazurul ansar. Nabi Muhammad itu saking tawadhunya, beliau ini Rasul bukan diziarahin saja, bukan didatengin, tapi Nabi berziarah juga ke rumah-rumahnya orang-orang Ansar. Wa yusallimu ala sibyan, kemudian datengin, mengucapkan salam kepada anak-anak yang masih kecil, disapa sama Nabi Muhammad SAW anak-anak kecil, wa yamsahu ru'usahum, dan diusap kepala mereka anak-anak orang-orang Ansar. Ini kan mengajarkan kepada kita tawadhunya Nabi Muhammad. Seorang pemimpinnya bukan di kota Madinah, pemimpinnya bukan hanya di Hijaz, pemimpinnya, skala kepemimpinannya bukan hanya di Jaziratul Arab, skala pemimpinannya Nabi Muhammad bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Seorang pemimpin, Nabi Muhammad datengin rumahnya para sahabatnya satu persatu, mau kaya mau miskin didatengin sama Nabi Muhammad, tidak pandang bulu. Ketemu sama orang yang lebih kecil, anak-anak kecil, Nabi menyapa duluan.
Nah, kalau nggak punya sifat tawadhu, nggak bisa seperti itu. Kita ketemu sama orang yang mungkin rendah di bawah kita, kita pandang rendah, kita nggak mau ngucap salam, pura-pura nggak ngeliat, maunya disalamin terlebih dahulu. Kamu siapa, saya siapa. Nah, ini orang yang sombong. Tapi sifat tawadhu, memandang orang lain lebih mulia daripada dirinya. Kalau fulan lebih mulia dari saya, jadi saya harus mengucapkan salam terlebih dahulu, dia lebih mulia dari saya. Dan itu yang diajarkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini dikasih pilihan sama Allah Subhanahu wa taala untuk jadi seorang nabiyan, malikan, nabi dan punya jabatan raja seperti Nabi Sulaiman, atau nabiyan abdan, jadi seorang nabi tapi jadi hamba. Yang dipilih sama Nabi apa? Abdan, seorang nabi tapi menjadi hamba. Tidak pilih status jadi pemimpin atau jadi presiden atau jadi seorang raja. Yang dipilih sama Nabi abdan. Sehingga diriwayatkan bahwasanya malaikat Israfil alaihi salam berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha qad a'taka mimma tawadha'ta lahu annaka sayyidu waladi adama fi yaumil qiyamah. Atas ketawadhuanmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau derajatmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpinnya Bani Adam, seluruh manusia. Engkau ini pemimpinnya nanti di hari kiamat. Satu-satunya manusia yang bisa memberikan syafaat berkat apa? Tawadhunya Nabi Muhammad. Dikasih pilihan mau jadi seorang nabi yang raja atau nabi yang hamba, pilih nabi yang hamba. Makan duduk di bawah bareng sama para sahabatnya, datengin para fuqara wal masakin. Bahkan kalau sedang jalan sama para sahabatnya ada urusan penting, tiba-tiba datang ada seorang yang datang kepada Rasulullah, megang tangannya Nabi Muhammad, saya mau bicara sama kau, saya punya urusan penting ini. Padahal Nabi Muhammad sedang berjalan sama para sahabatnya, ada urusan penting, diberhentikan sama orang miskin, nggak punya apa-apa. Berhenti Nabi Muhammad. Ya sudah, bicara di sini saya dengarkan. Kata orang tadi apa? Enggak, saya mau bicara empat mata, nggak mau yang lainnya tahu. Kata Rasulullah, pilih tempatnya mana, saya datengin. Bukan sahabatnya disuruh minggir, cari tempat kamu bicara di mana, saya datang di situ ya Rasulullah. Nabi ke sana, didengarkan sama Nabi, dibantu sama Nabi Muhammad SAW. Selesai baru Nabi kembali ke sahabatnya dan melanjutkan perjalanannya. Itu tawadhunya Rasulullah SAW. Ada seorang jariyah, budak wanita, kelamaan disuruh sama majikannya, mau pulang ke rumahnya, takut dimarahin, minta tolong sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, antarkan saya pulang ke rumah majikan saya takut dimarahin. Pembantu diantarkan sama Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tawadhunya Rasulullah. Nah, kita kalau mau sombong pikirkan mana yang lebih mulia, saya apa Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad saja seperti itu merendahnya, bagaimana dengan saya yang jauh dengan Rasulullah? Saya ngaku umatnya Nabi, cinta sama Nabi Muhammad. Saya ngaku budi pekerti yang paling mulia, budi pekertinya Nabi Muhammad. Kok saya tidak meneladani, malah saya sombong? Tanyakan itu terus kepada diri kita untuk motivasi kita, untuk jauhkan kita dari sifat sombong. Itu tawadhunya Nabi Muhammad. Jadi jangan pandang sifat tawadhu itu malah, wah saya kalau gini merendah nanti saya justru malah direndahkan sama orang lain. Buat apa kita mikirin orang? Yang kita pentingkan Allah Ta'ala. Kalau Allah sudah memuliakan kita, hambanya pun akan memuliakan kita. Dan buat apa kita butuh dimuliakan sama manusia kalau Allah tidak memuliakan kita? Nggak penting pandangan manusia mau memuliakan kita atau mau merendahkan kita, nggak penting. Yang penting pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang dilakukan sama para ulama-ulama kita, para aslafuna. Mereka semua berkiblat mencontoh Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu saking tawadhunya, Sayyidah Aisyah itu pernah ditanya sama para sahabat, ya Aisyah, Rasulullah itu kalau di rumah gimana? Kata Sayyidah Aisyah, ya seperti salah seorang daripada kalian kalau bantu istrinya, bantu keluarganya. Yang bersihkan rumah, kalau sendalnya kotor ya dibersihkan sama Nabi, kalau pakaiannya sobek ya beliau menjahit sendiri, dan beliau ngangkat embernya sendiri, air yang dibuat mandi, dibuat wudhu, ngambil sendiri. Pekerjaan rumah dikerjakan sama Nabi Muhammad SAW. Zaman sekarang mungkin sudah susah orang mau bantu istrinya, nganggap apa, wah suami takut istri, di bawah ketiak istri. Padahal Nabi Muhammad melakukan seperti itu, tawadhu. Bantu istri nggak ada yang salah. Rumah kotor, bersihkan, itu yang dilakukan sama Nabi Muhammad SAW.
selagi masih bisa dilakukan sendiri, selalu dilakukan sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad itu kalau pergi ke pasar beli barang, maka beliau bawa sendiri barang dagangan, barang beliannya tadi. Dan kata Rasulullah, lebih berhak orang yang beli barang yang memiliki itu yang bawa sendiri. Yang mau bawa kan rebutan para sahabatnya Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi bawa sendiri, tawadhu. Dan orang yang biasanya diberi kemuliaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi jabatan, diberi kedudukan, ini kan godaannya tambah lama tambah besar. Kalau nggak ada perjuangan untuk melawan hawa nafsu, nanti takutnya sombong. Bisa dihormati sama orang, keluar banyak yang bawakan. Kalau nggak sombong nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada tahdzib, lama kelamaan akhirnya bisa jadi orang yang sombong. Maka meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu salah satu cara kita agar menghindarkan kesombongan daripada diri kita. Imam Hasan al-Basri beliau juga menjelaskan, tawadhu itu antakhruja min manzilika, engkau keluar dari rumahmu, fala talqa musliman, engkau tidak berjumpa dengan seorang muslim illa ra'aita lahu alaika fadlan, terkecuali engkau memandang dia lebih mulia daripada dirimu. Keluar dari rumah, siapapun yang kau jumpai di jalan, di luar rumah, engkau pandang dia lebih mulia daripada dirimu, itu tawadhu. Kalau belum bisa seperti itu, belum tawadhu. Yang namanya tawadhu itu mandang orang lain lebih mulia daripada dirinya. Sayyidina Urwah ibn al-Walid beliau berkata, at-tawadhu ahad masaidus syaraf. Tawadhu itu jalan menuju kemuliaan. Jadi pada dasarnya orang yang rendah hati itu dia sedang meniti jalan untuk menuju kedudukan yang mulia, kedudukan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu ni'matin mahsud 'alaiha illa tawadhu. Setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya itu ada yang iri kecuali kenikmatan tawadhu. Engkau diberi kekayaan sama Allah, ada yang iri. Engkau diberikan kesuksesan sama Allah, ada yang iri. Engkau diberi jabatan sama Allah, banyak yang iri. Ada kenikmatan yang tidak seorang pun iri. Apa? Tawadhu. Tawadhu ini kan kenikmatan. Engkau punya sifat mulia yang diwariskan sama Rasulullah, dan sifat tawadhu ini satu-satunya kenikmatan yang tidak diirikan sama orang lain. Tidak ada orang iri. Iri dengan tawadhunya nggak ada. Jadi ini kenikmatan yang mulia. Dan kalau kita tawadhu, menyelamatkan kita dari segala sesuatu. Karena kalau kita masuk ke bab lawan katanya tawadhu ini, kita punya sesuatu sampai menjadikan kita sombong. Setan itu dilaknat sama Allah, iblis dilaknat sama Allah gara-gara sombong. Jangan sampai kesombongan kita akhirnya mendatangkan laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis disuruh sujud gak mau, sombong. Aku diciptakan dari api, dan dia kau ciptakan dari tanah, gak pantas saya sujud kepadanya. Akhirnya karena sombongnya apa? Dilaknat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahayanya sombong. Dan yang bisa menyelamatkan kita dari sifat sombong apa? Tawadhu, merendah hati. Cara rendah hati gimana? Banyak caranya. Caranya banyak. Yang penting kita bisa tahdhibun nafas tadi, bisa matikan hawa nafsu atau mengendalikan hawa nafsu. Itu salah satu cara supaya kita nggak sombong dan mandang orang lain lebih mulia. Kalau sudah kita bisa mandang orang lain lebih mulia daripada kita, aman. Kita nggak akan sombong. Yang ada kita lebih rendah, merendah kepada siapapun karena menganggap orang lain lebih mulia daripada kita. Qala Yahya bin Mu'in, ma ra'aitu mithla Ahmad ibn Hanbal sahibna 50 sanah maftakhara alaina bi syai'in mimma kana alaihi minas salahi wal khair. Kata Yahya ibn Mu'in, aku ini nggak pernah lihat orang yang hebatnya seperti Ahmad ibn Hanbal di zamannya. Aku berteman dengan Ahmad ibn Hanbal 50 tahun. Tidak sekalipun aku ngelihat Ahmad ibn Hanbal itu menyombongkan daripada kebaikan atau sesuatu yang baik yang dia miliki. Nggak pernah. 50 tahun saya jadi sahabatnya, nggak pernah dia menunjukkan kalau dirinya hebat atau sombong sedikit pun, nggak pernah. Ini bersahabat bukan setahun 2 tahun, 50 tahun. 50 tahun jadi sahabatnya Imam Ahmad ibn Hanbal, nggak pernah ngelihat beliau sombong. Dan beliau memang betul tawadhunya luar biasa. Pakai pakaian bagus saja nggak mau kok. Hidupnya ala kadarnya. Namanya dikenal di penjuru dunia, Ahmad ibn Hanbal. Dulu nggak ada sosial media.
Kalau sekarang ada sosial media, ada live dan lain sebagainya, orang bicara di negeri lain bisa ngelihat. Dulu nggak ada. Surat saja dari satu kota ke kota yang lain butuh sebulan 2 bulan baru nyampe. Apalagi ke luar negeri. Ahmad Ibnu Hanbal ini saking terkenal kealimannya yang luar biasa, itu namanya dikenal sampai ke Andalus. Beliau tinggal di Irak, tinggal di Baghdad, tapi namanya sampai ke Andalus, jauhnya luar biasa. Sampai ketika beliau diboikot. Ketika di zaman beliau ada salah seorang khalifah yang kemudian zaman itu zaman fitnah, yang memaksa Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan kalau Quran itu makhluk. Zaman fitnah itu karena beliau nggak mau, akhirnya beliau diboikot, dipenjara dalam rumahnya sendiri, nggak boleh keluar ketemu orang, nggak boleh berkumpul sama orang, diboikot, nggak bisa kemana-mana di rumahnya. Ada orang dari Andalus melakukan perjalanan panjang luar biasa ingin ketemu dengan Ahmad Ibn Hanbal dan belajar hadis, ngambil hadis daripada beliau, ngambil sanad hadis daripada beliau. Sampai di sana, di mana di zaman itu Ahmad Ibn Hanbal sudah diboikot sama pemerintahan, nggak bisa keluar dari rumah, nggak bisa ketemu sama orang, nggak bisa ngajar lagi, dimata-matain di mana-mana. Maka pemuda yang datang dari jauh dari Andalus ini, wah saya nggak bisa, sudah nyampe ke sini masa saya nggak belajar sama beliau. Maka beliau datang ke rumahnya Ahmad Ibn Hanbal. Ditanya, kau dari mana? Saya dari Andalus. Mana itu Andalus? Afrika, lebih jauh dari Afrika. Perjalanan yang panjang. Kata Ahmad Ibn Hanbal, ya led, saya ini kalau ketemu sama thalibul ilm luar biasa senangnya, apalagi orang yang jauh seperti Anda. Saya ingin muliakan Anda, saya ingin ajar Anda, tapi keadaannya mungkin kau sudah dengar. Saya nggak bisa kumpul sama orang, nggak bisa ngajar. Kalau ketahuan sama mata-mata saya bisa dihukum. Maka talabul ilmi ini bilang apa, santri ini jadi bilang, ya sudah kalau begitu saya tak tinggal di luar sini, cari penginapan, tapi setiap hari saya akan datang ke pintu rumahmu sebagai fakir miskin. Saya mau pakai pakaian compang camping, pakaian seperti orang nggak punya, fakir miskin. Setiap hari saya akan ketuk pintu rumahmu, pura-pura minta sedekah. Dan ketika saya datang, tolong berikan kepada saya hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Setiap hari saya datang kasih berapa hadis, dan setiap hari dilakukan sama beliau. Sampai khalifah yang nindas Ahmad Ibn Hanbal ini meninggal dunia, ganti khalifah yang lainnya, sampai akhirnya beliau dibebaskan. Ini orang gak berhenti nuntut ilmu sama Ahmad Ibn Hanbal, tapi tawadhunya luar biasa. Namanya dikenal penjuru dunia, tapi tawadhunya luar biasa. Sampai dalam suatu kisah beliau pergi ke sebuah kota, sampai di kota itu mau tidur di masjid karena nggak punya tempat. Padahal kalau penduduk kota itu dengar Ahmad Ibn Hanbal datang ke kotanya, satu kota akan nyambut beliau. Satu kota akan nyambut beliau, akan merasa terhormat, rumahnya ditinggalin sama Ahmad Ibn Hanbal. Tapi zaman dulu nggak ada sosial media, orang kenal Ahmad bin Hanbal nggak tahu mukanya, nggak tahu wajahnya. Mau tidur di masjid diusir sama yang jaga masjid. Pindah ke depan latar masjid, di latar masjid diusir lagi sampai diseret keluar daripada masjid. Nggak marah, nggak terus bilang engkau nggak tahu siapa saya Ahmad Ibn Hanbal, saya muhaddits. Nggak bilang seperti itu, tetap tawadhu, merendah hati, mandang orang lain lebih mulia daripada dirinya. Nah, ini sifatnya orang-orang yang saleh, yang meniru Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab sama ketemu sama perempuan nggak kenal sama dirinya, anaknya nangis, ditanya sama Sayyidina Umar, kenapa anakmu nangis? Belum makan. Nah kenapa nggak dikasih makan? Nggak punya makanan, kata wanita tadi. Ini semua gara-gara Umar. Coba Umar berbuat adil, kita nggak akan kelaparan. Kaget Sayyidina Umar bin Khattab. Wanita ini nggak tahu kalau dirinya Umar bin Khattab. Maka Sayyidina Umar langsung pergi pulang ke Baitul Mal, ngambil gandum, ngambil makanan buat wanita tadi yang tinggalnya di luar Madinah. Bahkan pembantunya Sayyidina Umar ini mau mengangkatkan gandum tadi, kata Sayyidina Umar, tinggalkan, biar gandum ini saya angkat sendiri. Ini jalannya jauh. Dari Baitul Mal pergi ke tempat wanita tadi bukan perjalanan yang dekat, perjalanan jauh, dipengkol sendiri sama Sayyidina Umar. Anak buahnya bilang apa? Biar saya yang bawakan, kata Sayyidina Umar. Apakah engkau bisa membawakan kesalahan saya nanti di akhirat? Kau akan pikul. Kalau nggak bisa ya sudah, biar saya yang bawa sendiri. Dibawa sama Sayyidina Umar, jalan sampai ke rumahnya, ke tempat wanita tadi. Dimasakkan, nggak hanya diberi ini buat kau makan. Dan saat itu dimasakkan sama Sayyidina Umar, diberikan kepada anaknya yang lapar. Setelah itu bilang sama perempuan tadi, terus nggak bilang saya Umar bin Khattab, supaya kau tahu saya ini pemimpin yang ada, nggak seperti itu, tetap nggak ngaku.
Kemudian beliau berkata kepada wanita tadi, kalau kau punya hajat, punya apa, pergilah ke khalifah, pergilah ke Umar bin Khattab, insya Allah kau akan dapati saya di sana. Nanti saya bantu. Nah, terus ngaku dirinya Umar bin Khattab. Dan beliau cari, keluar itu nyari, apakah ada daripada rakyatnya yang tidak mampu, yang butuh bantuan. Ini sifat tawadhu, rendah hati. Walaupun beliau dalam keadaan menjadi khalifah, derajatnya saat itu tinggi yang luar biasa, tapi mandang orang lain lebih mulia. Minta nasihat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang apa? Undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang nyampaikan. Ini kan mengajarkan kita tawadhu. Yang mau nyampaikan khamar, orang yang saling mabuk, yang mau nyampaikan ahlil maksiat. Kalau yang disampaikan hak, terima dari siapapun, dari lisan siapapun.